Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Narjul Gufron Khairullah dari Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan tema jenis-jenis, teknik, dan aspek evaluasi pembelajaran. Di sini ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran, ada 4. Yang pertama, evaluasi diagnostik. Yang kedua, evaluasi penempatan. Yang ketiga, evaluasi formatif. Dan yang keempat, evaluasi sumatif. Untuk yang pertama, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah suatu bentuk evaluasi atau penilaian yang dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta kebutuhan individu atau kelompok dalam suatu konteks tertentu. Tujuan utama dari evaluasi diagnostik adalah untuk memahami tingkat pemahaman, keterampilan, atau pengetahuan awal peserta didik sebelum memulai suatu program pembelajaran atau intervensi lebih lanjut. Dengan kata lain, evaluasi diagnostik membantu pihak yang bertanggung jawab untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan dalam konteks pembelajaran merujuk pada proses penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana individu atau elemen-elemen tertentu ditempatkan atau ditempatkan dengan tepat dan efektif dalam suatu konteks pembelajaran. Evaluasi penempatan dapat terjadi pada berbagai tingkatan, termasuk penempatan siswa dalam kelas atau program, penempatan guru dalam posisi pengajaran, atau penempatan sumber daya pembelajaran dalam kurikulum. Yang selanjutnya yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah proses penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran. Tujuan utama dari evaluasi formatif adalah untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa dan guru secara berkala agar dapat meningkatkan proses pembelajaran. Evaluasi formatif tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi lebih kepada pemahaman siswa terhadap materi, kemajuan mereka, dan identifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif biasanya merujuk pada penilaian yang dilakukan pada bagian atau aspek tertentu dari suatu materi atau pembelajaran. Ini berfokus pada elemen-elemen khusus untuk subjek-subjek tertentu yang ingin dinilai. Jadi, evaluasi sumatif dapat didefinisikan sebagai proses penilaian yang difokuskan pada bagian-bagian spesifik dari suatu materi atau pembelajaran. Yang kedua yaitu teknik evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, definisi teknik evaluasi pembelajaran. Teknik evaluasi pembelajaran adalah suatu proses sistematis untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap siswa, tetapi juga untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran, materi pembelajaran, dan kurikulum secara keseluruhan. Teknik evaluasi pembelajaran mencakup berbagai metode dan alat untuk mengumpulkan data yang relevan dan valid terkait dengan prestasi siswa dan proses pembelajaran. Di teknik-teknik evaluasi di sini ada 5 teknik evaluasi pembelajaran. Yang pertama,
ujian atau tes, yang kedua tugas, yang ketiga portofolio, yang keempat observasi, dan yang kelima penilaian formatif dan summatif. Langsung saja untuk yang pertama, ujian atau tes. Ujian atau tes adalah suatu bentuk evaluasi yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu. Tujuan utama ujian adalah untuk menilai sejauh mana seseorang memahami materi atau keterampilan yang diuji. Ujian dapat dilakukan secara tertulis, lisan, atau praktek, tergantung pada sifat materi yang diuji dan tujuan dari pengukuran tersebut. Yang kedua yaitu tugas. Suatu pekerjaan atau aktivitas yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk diselesaikan dalam waktu tertentu. Tugas dapat menjadi bagian dari suatu proyek atau bisa juga merupakan pekerjaan mandiri yang perlu diselesaikan. Tugas memiliki cakupan yang lebih terbatas dan biasanya terkait dengan aktivitas harian atau rutin. Selanjutnya yang ketiga yaitu portofolio. Portofolio merupakan kumpulan atau rangkuman karya prestasi seorang siswa selama periode pembelajaran tertentu. Portofolio mencakup berbagai jenis tugas, proyek, dan aktivitas yang telah diselesaikan oleh siswa selama waktu tertentu. Portofolio digunakan sebagai alat evaluasi yang lebih holistik, memungkinkan pendidik untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kemajuan dan prestasi siswa daripada metode evaluasi tradisional seperti ujian atau tes. Yang keempat yaitu observasi. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data atau informasi dengan melakukan pemantauan atau pengamatan secara langsung terhadap objek atau fenomena tertentu. Tujuan utama dari observasi adalah untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang perilaku, situasi, atau karakteristik suatu hal yang sedang diamati. Yang terakhir yaitu penilaian formatif dan summatif. Penilaian formatif adalah jenis penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah memberikan umpan balik yang kontinu kepada siswa dan guru mengenai kemajuan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan penilaian summatif adalah jenis penilaian yang dilakukan pada tahap akhir suatu periode pembelajaran atau suatu topik tertentu. Tujuan utama dari penilaian summatif adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian siswa setelah mereka menyelesaikan suatu kurikulum atau materi pelajaran tertentu. Yang terakhir yaitu aspek evaluasi pembelajaran. Di sini ada 3 aspek evaluasi pembelajaran. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotorik. Yang pertama ranah kognitif, yaitu mengacu pada domain atau area fungsi kognitif dalam pengembangan manusia. Kognitif berkaitan dengan proses berpikir, pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan intelektual lainnya. Dalam konteks ini, ranah kognitif mencakup aktivitas mental seperti berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan memahami informasi. Yang kedua yaitu afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Sikap merupakan pembawaan yang dapat dipelajari dan dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap benda, kejadian-kejadian, atau makhluk hidup lainnya. Dan yang ketiga yaitu psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah salah satu
domain dalam model taksonomi Bloom yang menggambarkan klasifikasi tingkat-tingkat keterampilan fisik atau gerakan seseorang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.